Hai hai, Selamat datang di Kumis Kupas. Misteri. Sebelum mulai mendengarkan, jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasi. Selamat mendengarkan. Тири-тири-бом, кричит ночная птица. Он уже пробрался в дом, к тем, кому не спится. Halo Sobat Kumis. Hai, Kita berdua balik lagi nih. balik lagi dong. Mau ngapain? Ya, mau bacain Iya, cerita-cerita yang udah dikirim email nih ya, dari sobat-sobat Kumis. udah dijelasin sama Babang. Malam ini kita kedatangan cerita dari daerah Tangerang ya. Betul. Dari siapa nih? Gak mau disebutin namanya. Mungkin untuk ceritanya banyak aja yang bacain ya. Mbaknya aja nih, enggak masnya aja. Banyak aja. Karena kebetulan ini kirimannya dari perempuan. Oh, oke, boleh. Langsung aja, Mbak. Nih ada emailnya. Ya udah, disimak baik-baik ya. Nih kita bacain yang paling seram. Langsung aja kalau gitu gue bacain. Halo Sobat Kumis, sebut saja nama saya Novi. Novi ya? Novi. Iya, ada apa dengan Novi? Kejadian ini saya alami di sekitar bulan November tahun 2016. Saya kebetulan tinggal di daerah Tangerang. Dan saya baru saja diterima kerja di salah satu bank di daerah BSD. Karena jaraknya dari rumah ke kantor cukup jauh, akhirnya saya memutuskan untuk mencari kos-kosan agar lebih dekat dengan kantor. Kos-kosan. Kalau kos-kosan itu biasanya kita cuma bawa baju aja ya. Isi-isinya tuh udah ada satu kamar. Oke, singkat cerita, siang itu saya mendapatkan kos-kosan di daerah BSD yang tidak begitu jauh letaknya dari kantor. Kos-kosan itu berupa rumah yang berlantai 2. Lantai 1 ditempati oleh pemilik kos-kosan dan lantai 2-nya terdapat 5 kamar kos dengan kamar mandinya itu di luar. Bareng-bareng ya. Kebayang sih 2 lantai. Iya, yang bisa. atas lantai buat kos-kosan. Betul, biasanya lantai bawah tuh yang pemilik. Untuk naik ke atasnya itu harus naik tangga kecil dari ruang tamu di lantai 1. Oh iya, ruang tamu ini disekat dengan ruangan pemilik rumah atau ibu kos. Oh, mungkin biasanya dikasih dapur juga untuk masak ya, tapi nggak nyatu. Kamar saya berada di paling pojok, melewati kamar-kamar kosan yang lainnya. Kondisi kos-kosan nampak sepi, seperti tidak ada yang menghuni. Saya tanya ibu kos, siang itu kenapa sepi? Dan dia menjawab dengan dingin, kalau jam segini memang sepi karena penghuninya pada kerja. Jadi posisinya ini dia lagi nanya-nanya sama ibu kos dulu ya, di atas lagi sebelum dia mau ngekos di situ ya. Oke. Masih biasanya dibukain kamar gitu satu-satu. Siap. Terus? Setelah deal masalah harga, dia tadi negosiasi. Saya hanya menempatkan barang-barang saya terlebih dahulu. Karena keesokan harinya saya berangkat dari rumah, sehingga hari itu saya tidak tidur di kamar kos tersebut. Mungkin karena dia baru hari pertama kerja ya. Jadi memang hari itu dia cuman nego harga sama masukin barang. Tapi dia malam itu nggak tidur di situ ya. Betul. Oke. Sip. Nah, keesokan harinya sepulang kerja barulah saya pulang ke kos-kosan. Hari pertama di kos-kosannya. Saya tiba di kos-kosan sekitar jam 6 sore. Kondisi kos-kosan masih sama, terlihat sepi. Kemudian saya pergi ke kamar mandi yang ada di dekat tangga. Setelah mandi, saya bertemu wanita penghuni kos lainnya saat ingin ke kamar. Oh, jadi akhirnya dia ketemu sama penghuni lain tuh. Mungkin udah pulang kerja juga kali ya. Kami cuma saling lihat dan belum sempat mengobrol. Setelah selesai mandi dan salat, saya merasa capek, sehingga akhirnya saya tertidur di kasur yang berhadapan dengan meja belajar. Di dalam tidur, saya bermimpi antara sadar dan tidak sadar. Ada sosok tinggi dan hitam sedang menindih badan saya
sembari menggerayangi sekujur badan saya. Serem banget. Saya ketakutan sekali dan ingin teriak tapi tidak bisa bergerak sedikit pun. Kemudian saya mendengar pintu kamar seperti ada yang mengetuk-ngetuk dengan kerasnya, sehingga saya pun akhirnya bangun. Setelah bangun, suara ketukan pintu itu tidak terdengar lagi. Saya lihat jam, menunjukkan pukul 9 malam. Kemudian, saya cek keluar, tidak ada siapa-siapa. Saya pun menuju ke kamar mandi untuk sekadar cuci muka dan buang air kecil. Di kamar mandi, saya baru merasakan badan saya sakit seperti habis dipukuli. Saya pun masuk kembali ke kamar. Lalu saya duduk di atas kasur, menghadap ke arah meja. Saya merasa aneh, seperti sedang diperhatikan oleh seseorang. Tak lama berselang, tiba-tiba kursi yang ada di dalam meja belajar perlahan keluar, seperti ada yang ingin mendudukinya. Wow, lalu dengan cepat kursi itu berputar menghadap ke arah saya. Serius? Horor banget loh. Waduh, saya pun menutup mata dan menangis, sembari meminta bantuan dengan cara menelpon pacar saya untuk menjemput saya keluar dari kos-kosan ini dan mengantarkan saya pulang ke rumah. Sembari menunggu pacar saya datang, karena posisinya cukup jauh dari Depok, saya mencoba menenangkan diri dengan cara chattingan dengan teman saya. Oke, jadi dia ngehubungin salah satu temannya ya, untuk nemenin. Teman saya menyarankan saya untuk keluar dari kamar itu dan meminta bantuan kepada penghuni kos lainnya. Tetapi saya tidak menemukan siapapun di situ. Akhirnya, saya turun untuk meminta bantuan ke ibu kos. Dengan nafas terengah-engah, saya ketok sekat pembatas ruangan ibu kos. Ketakutan ya. Kemudian dia pun keluar dengan muka dinginnya. Saya ceritakan semua yang barusan saya alami di kamar. Tapi dengan dingin dan entengnya, si ibu kos yang memang sudah agak tua dan pendiam itu pun hanya menjawab, "Di sini tidak ada apa-apa." Jadi dia nggak peduli gitu ya, nampaknya. Akhirnya saya beranikan diri untuk kembali ke kamar untuk membereskan pakaian saya dan menunggu pacar saya datang. Ketika baru buka pintu kamar, saya dikejutkan oleh sapu yang menggantung di belakang pintu tiba-tiba jatuh terlempar ke kasur. Suasana terasa sangat mencekam. Saya merasa ada sosok yang terus melihat ke arah saya dan berputar di sekitar badan saya. Kemudian, saat saya berkemas, saya menyadari bahwa ternyata ada luka goresan seperti cakaran kuku di lengan kiri saya. Jadi kayak lecet gitu ya. Ada bekasnya. Saya lalu mengecek bagian tubuh saya yang lain. Dan saya kaget, saya menemukan ada luka yang sama di bahu kanan dan di kaki kiri. Saya panik dan teringat kejadian aneh saat saya ketiduran tadi. Saya berpikir, mungkin ini ulah si sosok hitam besar yang tadi ada dalam mimpi saya. Yang tadi ngegerayahin ya. Ternyata ya ada bekas ya pas bangun tidur. Dan lukanya menjadi nyata dan membekas. Saya pun kembali menangis dan sebisa saya membaca surat-surat pendek sebisa saya. Singkat cerita, sekitar jam 00.30 pacar saya akhirnya datang, sekitar jam 1:30 pagi ya. Dan lama juga ya, berarti ditaruh tuh udah jam 9 ya kan dia, sampai jam 1:30 anjir. Kebayang gak tuh dia di situ gimana rasanya? Coba lanjut lagi deh. Dan tanpa berkata-kata, langsung mengajak pergi keluar dari kamar itu menuju rumah orang tua saya di Tangerang. Keesokan harinya, saya kembali bekerja, dan sepulang kerja saya berniat meminta kembali uang kos-kosan kepada ibu kos karena saya putuskan untuk tidak meneruskan ngekos di situ. Jadi dia ingin uangnya itu kembali, betul, karena toh dia juga nggak jadi kan di situ. Tapi ibu kos malah marah-marah dan enggan mengembalikan uang saya dengan nada pedas dan berbagai macam alasan. Jadi uangnya nggak dibalikin dong.
Oke, sebelum saya keluar dari kos-kosan, saya bertemu dengan wanita yang baru datang ke rumah itu. Kemudian saya bertegur sapa dan saya akhirnya mengetahui kalau dia adalah tukang cuci ibu kos yang hanya datang di pagi hari dan pulang di sore harinya. Kemudian Jadi nggak nginep tuh ya membantunya tuh. ada yang kayak gitu. Jadi dia tuh datang pagi, nyuci, beres-beres gitu ya, nyapu, ngepel, kalau mungkin nyetrika, kalau udah beres dia pulang. Gitu. Nah, kemudian dia balik bertanya, "Mbak, dari mana dan mau ngapain?" Saya jelaskan semua yang terjadi. Dan wanita itu kaget sambil berkata, "Kos-kosan di atas sudah lama tidak ada yang menghuni. Waduh, karena orang-orang pada takut ngekos di sini. Karena belum lama ada wanita penghuni kos yang mati, diperkosa dan dibunuh." Serem banget itu kos-kosan. Saya pun langsung lemas dan saya teringat sosok wanita yang berpapasan dengan saya ketika saya selesai mandi kemarin. Seingat nggak? Sekian cerita misteri dari saya. Sukses selalu buat kumis. Horor banget. Horor banget nggak sih itu kos-kosan? Dah, ternyata itu kan nggak ada yang menghuni. Berarti gini loh ceritanya. Jadi ketika dia datang, itu kan siang. Ibu kos bilang apa? Pada kerja. Betul nggak sih? Dan Nopi percaya aja karena emang siang kali ya. Karena posisinya emang siang. Orang kerja juga toh pulangnya sore atau malam kan. Nah tapi pas malam, pas dia disuruh minta bantuan ke penghuni kosnya juga karena nggak ada ya. Dia nggak nemu ya, kan satupun. Dan ya apa sih dia kenapa baru ketemu pembantunya pagi itu ya? Nah, Sebelumnya kan dia datangnya sore ya pulang kerja. Nah dia ketemu penghuninya itu kos-kosan cuma sama si cewek itu ya, yang dia habis mandi. Betul. Dan itu juga dia nggak ngomong apa-apa. Enggak, dia cuman kayak ketemu, oh mungkin tuh kamarnya di situ gitu kali. Akhirnya dia masuk ke kamar, cuma dia nggak sempet ngobrol. Terus oh iya, masih ingat nggak sama yang ngetuk-ngetuk pintunya waktu dia lagi mimpi di... Oh, dia kebangun karena ketokan pintu. Betul. Itu ya. Atau mungkin si cewek itu kali yang ngetok-ngetok pintu, kayak dia mau nolongin gitu kali. Mungkin dia maksudnya nolongin kali ya, karena kan begitu pintunya diketuk dia bangun, tiba-tiba kan dia bisa bebas dari mimpi itu. Sama sosok hitam yang di atasnya itu, sama sosok mesum itu. jadi selamat kan. Dan ini nyata loh teman-teman. Ini kan kita kan di sini nyaraninnya kisah nyata yang dialamin ya. Dan ketika baca cerita ini kita bener-bener ngerasain di posisi dia malam itu gimana rasanya. Kalau gue sih yang paling horor tuh ketika gue lagi ngebayangin nih, ketika pas gue lagi duduk di kasur ya kan, gue bisa bayangin tuh gue lagi duduk di kasur, mungkin kasur kos-kosan yang nggak ada dipannya lah ya, jadi cuma di lantai. Betul. Terus pandangan kita ke arah meja-meja belajar. Tiba-tiba lu ngeliat kursinya tuh agak keluar gitu, pelan-pelan gitu. Terus berbalik. Terus langsung ngebalik ke arah lu, anjir banget. Gue langsung teriak gitu kan gitu di situ. Iya, itu serem banget loh. Ternyata bukan cuma di film-film ya kejadian kayak gitu. Iya. Sampai berbalik, terus ditambah yang pas dia mimpi itu ternyata ada bekasnya dong. Jadi kan tadi dia nemu di bahu, di tangan, sama di kaki. Berarti beneran dari atas sampai bawah itu. Dan kejadiannya nyata juga itu, sampai berbekas. Dan dia cuma ketiduran itu sebentar. Ya habis sholat taruhlah jam 7 jam 8 ya. Jam 9 dia bangun. Udah seperti itu gitu. Kebayang gak kalau tadi gak ada yang ngetuk pintunya? Iya kan? Serem banget gak sih? Sama ibu kosnya juga serem tuh. Aneh banget ya. Oh iya, ibu kosnya dingin ya. Kayaknya emang dia nyembunyiin sesuatu deh. Apa mungkin ibu kosnya tahu ya? Dari awal aja dia bohong karena bilangnya kerja kan. Nyatanya kan pembantunya bilang di situ nggak ada. Nggak ada yang nempatin. Itu mungkin strategi marketingnya dia kali, bekerja sama dengan setan-setan. Udah gitu kamarnya. Sekarang gini, kalau misalkan emang kamarnya kosong semua, kenapa mesti ngasih si Novi kamar yang itu ya nggak sih? Yang paling pojok. Kalau misalkan kondisinya itu kosong, kan kita biasanya disuruh milih dong. Ini ada, harganya sama gitu. Yang ini harganya beda. Biasanya kan kayak gitu ya kalau lagi nyari kos-kosan. Terus kenapa ya, yang dari, berarti kan yang sepanjang ada 5 kamar ya barusan ya. Berarti kan yang sepanjang dari arah tangga sampai ke ujung itu masih ada 4 kamar kosong.
Kenapa nggak direferensiin tapi langsung buka yang sana dengan alasan ya seakan-akan ini tuh udah ada yang ngisi, tinggal ini doang. Makanya jadi seolah-olah tuh ibu kosnya emang udah tahu kalau kamar itu tuh paling angker. Jadi si penghuni kosnya tuh diarahin ke situ kali ya, supaya dia juga yang nggak betah terus cabut, tapi duitnya nggak dibalikin. iya ya, karena waktu uangnya dipinta balik juga ibu kosnya malah gak digalakan dia gitu kan. Kayak apapun Marah-marah. itu, makasih buat si Novi ya dari Tangerang. Makasih buat Novi dari Tangerang Ceritanya ya. serem banget. Ceritanya serem banget. Mudah-mudahan sekarang ada di kos-kosan yang nggak horor ya. Sama jangan lupa nanti ada pihak kita yang hubungin Novi Oh ya. iya, karena ceritanya udah dibacain, nanti kita kan udah janji nih akan ada giveaway ya, atau ada dari kita. Nanti ada yang hubungin email ya Yes. untuk ngasih giveaway-nya. Mudah-mudahan sih ya, pasti Novi juga lagi nonton kali ya. Oke. Ceritanya malam ini dibacain. Terus cukup sampai di sini aja nih. Ya, Kita betul. tutup. Kita tutup untuk minggu depannya. Tunggu aja episode Kumis berikutnya. berikutnya. Pantengin terus IG-nya karena di situ bakal ada kisi-kisi cerita yang bakalan kita bacain di minggu depan. Betul. Bahkan kalau misalkan nanti mau ada giveaway juga kita infoin di Ya, Instagram juga. Oke, siap. Udah. Jadi warungnya tutup nih. Tutup aja deh, Mbak. Udah serem banget ini. Bayangin gue di kosan Novi. Abangnya mau pulang. Ya udah. Sekian dan terima kasih, tetap di Kupas Misteri. Dah. Jangan lupa like, Komen, share, betul. Sama satu lagi, subscribe. subscribe. Oke. Dah. Selamat malam, dadah.